Saya akan mulai presentasi ini dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk kita bisa presentasikan di malam hari ini. Sekarang kita akan mempresentasikan mengenai satu kasus PT, yaitu PT Astra International Tbk, dalam hal motivasi dan sistem reward dalam meningkatkan keterlibatan karyawan. Tapi sebelum lebih lanjut, kita saling kenal dulu. Perkenalkan, nama saya Rivalin Cynthia Putri Lajoma. Perkenalkan, nama saya Via Varasi. Perkenalkan, saya Yunisara Sinaga. Perkenalkan, nama saya Dedi Nurlintang Derajat. Oke, baik. Halo semuanya teman-temannya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai ringkasan kasus dari PT Astra International. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai PT Astra International itu apa sih. Nah, itu merupakan perusahaan konglomerasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti otomotif, agribisnis, jasa keuangan, teknologi informasi, serta infrastruktur. Dengan lebih dari 200 anak perusahaan dan 200.000 karyawan, Astra ini sudah dikenal memiliki sistem manajemen yang sangat profesional dan mereka memiliki budaya perusahaan yang berbasis nilai catur dharma. Namun, di sisi lain, Astra menghadapi tantangan dalam mempertahankan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, terutama generasi muda. Survei internal mereka menunjukkan bahwa adanya penurunan employee engagement atau peningkatan kemauan dari employee-nya dan penurunan terhadap loyalitas karyawan juga. Next, lalu untuk mengatasi permasalahan motivasi serta pemberian reward ini, maka Astra telah menerapkan berbagai bentuk. Ada 2 poin yang telah kami rangkum. Yang pertama yaitu kompensasi finansial seperti gaji, bonus, dan tunjangan. Yang kedua, kompensasi non-finansial seperti pengakuan atau pujian, pelatihan, coaching, dan kesempatan untuk menaikkan karirnya. Nah, sebagai masyarakat awam mungkin kita mengira bahwa ini sudah sangat cukup untuk karyawan kantor sebesar Astra dengan 2 aspek yang dipenuhi seperti finansial tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 3 nih, dikasih gaji plus bonus, dikasih tunjangan juga, tunjangan hidup, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Kedua yaitu non finansial seperti diberikan pujian, pengakuan ya, dari atasan, dikasih pelatihan, bimbingan, developing. Lalu karyawan juga mendapatkan kesempatan karir atau menitik karir di jenjang yang lebih tinggi lagi dalam perusahaan. Tapi ternyata kita nggak tahu nih internalnya seperti apa. Namun setelah Astra pun melakukan 2 poin tadi untuk mengatasi permasalahan motivasi, ternyata penurunan motivasi ini tetap terjadi. Karena apa sih? Ada 3 poin. Yang pertama, karyawan mudanya ini seperti Gen Z atau Gen milenial pun ya, mungkin masih termasuk sih ya. Itu mereka itu menginginkan work-life balance, di mana kerja dan hidup itu balance, nggak terlalu tertekan oleh kerjaan, tapi hidupnya juga dapat dinikmati dengan baik gitu. Dan ini pun bukan hanya sekedar tren ya memang dulu ini adalah sebuah tren baru, tapi sekarang ini bukan hanya tren tapi sudah menjadi standar dari setiap perusahaan yang bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara, termasuk yang sangat-sangat terkenal work life balance yang sangat bagus itu adalah Jepang.
Nah, ya memang itu adalah suatu keinginan ya, dan mungkin juga needs dari karyawan muda gitu, dengan kondisi kemajuan seperti sekarang ini gitu, dimana sedikit karyawan cepat stres, cepat tertekan oleh kerjaan, oleh atasannya juga mungkin gitu ya. Ya, itu kenapa motivasi itu masih mengalami penurunan di Astra. Lalu lanjut kedua ya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi dirinya itu belum terpenuhi gitu. Meskipun secara finansial dia ini sudah, si karyawan ini sudah diberikan gitu gaji, bonus, tunjangan maupun pengakuan, pujian, pelatihan, coaching tadi, atau kesempatan karir gitu. Tapi masih belum terpenuhi. Lalu ketiga, ternyata sistem pemberian penghargaan tadi itu kurang personal dan kurang cepat. Jadi dalam artian bahwa mungkin pemberian penghargaan ini masih kurang tersampaikan secara personal ke karyawannya gitu. Ya mungkin pemberian penghargaan yang hanya sekedar dalam acara saja, padahal kita sebagai manusia harus dihargai juga secara personal gitu, nggak hanya secara simbolis atau ya biar kelihatan saja di mata orang lain. Tapi ini masih jadi kekurangan ya untuk Astra. Dan itu tadi, kurang cepat. Mungkin atasannya ini ataupun dari perusahaannya ini masih kurang adaptif dalam melihat keadaan karyawannya, dan kurang responsif dalam memberikan kompensasi baik secara non finansial atau finansial ya gitu ya. Ya, tapi itu sebenarnya masih bisa diperbaiki oleh Astra gitu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masuk dalam slide penerapan teori Maslow di Astra. Kita sudah tahu ya bahwa teori Maslow memiliki 5 prinsip, maka dari itu kita coba aplikasikan dalam PT Astra. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Astra memberi gaji kompetitif dan fasilitas kerja layak. Namun generasi muda tidak hanya termotivasi oleh uang. Selanjutnya kebutuhan keamanan. Astra menjamin karir stabil, BPJS, dan asuransi, tapi karyawan lebih peduli pada keamanan karir dan relevansi kompetensi. Nextnya ada kebutuhan sosial, budaya organisasi kuat, tetapi hubungan atasan bawahan masih formal. Generasi muda menginginkan suasana kerja yang lebih kolaboratif antara atasan dan bawahan. Next, kebutuhan penghargaan. Ada employee of the month, tetapi apresiasi belum personal. Pengakuan cepat dan berbasis hasil lebih efektif. Maksudnya ini kebutuhan penghargaan yang mereka inginkan yaitu lebih spesifik. Di PT Astra mereka masih menerapkan secara general penghargaan employee of the month secara general, belum spesifiknya. Dan terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Astra menyediakan pelatihan, namun ruang inovasi masih terbatas. Generasi muda ingin pekerjaannya yang bermakna dan berdampak sosial. Mereka ingin lebih mengekspor semua job yang misalnya job yang mereka dapat, mereka coba ingin upgrade ke job yang lain, sehingga mereka merasa lebih bermakna untuk semua job desk. Terima kasih. Next-nya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis dan implikasi. Berdasarkan teori Maslow, setiap karyawan itu punya tingkat kebutuhan yang berbeda. Astra itu perlu menyesuaikan pendekatan motivasinya agar lebih personal dan fleksibel.
dan juga relevan bagi nilai-nilai generasi muda yang tidak hanya berfokus pada gaji, tetapi juga makna kerja, pengembangan diri, dan penghargaan individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kesimpulannya, penurunan motivasi di Astra terjadi bukan karena masalah gaji atau fasilitas, melainkan karena kebutuhan psikologis karyawan belum terpenuhi, khususnya kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan pengembangan diri. Astra sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan dasar seperti gaji yang layak, lingkungan kerja yang aman, tetapi masih kurang memberi ruang untuk hal-hal yang membuat karyawan merasa bermakna dan dihargai. Makna kerja, karyawan ingin tahu dampak nyata dari pekerjaannya. Pengembangan diri butuh kesempatan untuk belajar dan pengembangan. Pengakuan personal ingin diapresiasi secara langsung, bukan hanya lewat acara formal. Jadi motivasi menurun karena faktor-faktor yang membuat kerja terasa hidup dan berarti belum dikelola secara maksimal. Selanjutnya ada saran. Agar motivasi meningkat, Astra perlu memperkuat aspek non-finansial dan emosional dari motivasi kerja. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, perkuat penghargaan personal. Buat sistem apresiasi yang lebih cepat dan personal, misalnya aplikasi internal atau per recordion system, di mana rekan kerja bisa saling memberi apresiasi secara atas pencapaiannya. Yang kedua, dorongan pengembangan diri dan inovasi. Adakah pelatih, ide lomba, challenge, atau proyek sosial yang memberikan ruang bagi karyawan untuk berekreasi? Yang ketiga, bangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan inklusif. Semua karyawan dari level bawah sampai atas harus merasakan didengar dan punya kontribusi yang nyata. Keempat itu, ciptakan komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Atasan perlu mendengarkan ide dan memberikan umpan balik secara langsung, bukan hanya lewat laporan formal. Yang kelima, berikan kesempatan aktualisasi diri. Buat rencana pengembangan karir yang jelas, agar karyawan tahu bagaimana cara mereka bisa tumbuh di dalam perusahaannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, masuk ke pembelajaran. Dalam kasus Astra ini menunjukkan bahwa motivasi modern tidak hanya soal uang. Karyawan, terutama generasi muda, lebih menghargai pengakuan dan penghargaan personal, rasa memiliki terhadap pekerjaan, kesempatan berkembang dan berkontribusi secara sosial. Dan dalam teori Maslow ini masih relevan untuk memahami cara motivasi karyawan di era sekarang. Oke, terima kasih teman-teman untuk kolaborasi presentasi di malam hari ini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kunci keberhasilan perusahaan seperti case PT Astra bukan hanya pada sistemnya, tetapi juga pada kemampuan memahami manusia di balik sistemnya. Jadi, mari kita jadikan motivasi dan aktualisasi diri ke depan sebagai anak semester 5 untuk kita meraih motivasi di dunia pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.